Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Abdul dari SMA Negeri 1 Kersana, calon guru penggerak angkatan 8. Sebelum saya ada Pak Arif Rahman angkatan 7 dan Pak Triyono angkatan kedua. Basicnya angkatan 1 nih Pak. Nanti setelah ini akan ada Bu Nuraini angkatan 9 dan selanjutnya diharapkan Bapak Ibu barangkali ada yang berminat, monggo. Ini di sini saya akan mempresentasikan sekaligus mengajak nantinya di akhir slide Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif khususnya di kelasnya Bapak Ibu dulu, tidak usah ke sekolah secara umum. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu minta tolong. Oh ya di sini. Nah, jadi disiplin positif, budaya positif itu intinya adalah kita akan membuat suasana yang nyaman di sekolah Bapak Ibu. Nah, unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Nah, di sini banyak sekali materinya. Kita urutkan saja dari yang pertama, perubahan paradigma. Disiplin positifnya ada motivasi perilaku dan KDM, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol, yang nantinya akan larinya ke restitusi. Dan yang terakhir nantinya, nah ini Bapak Ibu, yang nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Minta tolong Bu. Nah, sekarang cobalah buka. Maksudnya apa? Saya minta berpasangan, pasangan dua-dua. Nah, Pak Tri sama Pak Arif, Pak Ayah sama Roy, dua, pas nih ya. Roy sama Pak Ayah, nggak apa-apa Roy, mumpung. Nah, monggo berhadapan-hadapan, terus praktek dulu. Yang pertama jadi relawan, yang satunya jadi pembujuk seperti itu. Ini contoh-contoh. Yang Bu Safa genggam tangannya sendiri maksudnya. Nah, silakan lawannya itu bagaimanapun caranya supaya Bu Safa ini rekannya mau membuka. Bagaimanapun caranya, mau dibujuk pakai uang, mau dirayu, terserah wis. Terserah. Dalam waktu 30 detik saya, 30 detik. Nanti gantian. Kalau sudah hasilnya nanti kita akan refleksi bersama. Coba dulu saja 30 detik, bersama dulu mungkin nanti gantian. 30 detik. Nah, 30 detik pertama, monggo Bapak Ibu praktekkan juga. Oh, boleh kalau mau pakai fisik ini tidak apa-apa, silakan. Sebagai contoh nanti. Terserah, pokoknya bagaimanapun caranya, lawannya mau membuka. Ya, itu sama Pak Ayah. Ya, oke. Nah, ini nanti videonya natural gimmick. Ini ada gimmick perlu seperti Indonesia sepertinya ya. Jasa membuka tangan keliling gitu. Ya Bapak Ibu ya, 30 detik pertama. Silakan Bu Ais bareng dengan Bu terakhir. Ya, silakan. 30 detik pertama. 30 terserah. 29 terserah. Satu aja. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Bujuk Pak Ayahnya Roy. Gimana? Lu sangat terserah Roy. 24, 23, 20. Terserah Bapak Ibu. 15. Ya, nanti kita kilas balik nanti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang gantian. Ayo. Gantian Roy, ayo Roy. Yuk, 30 detik pertama, silakan. 30. Masih kali. 20 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Time up. Ya, oke.
Ya, pertanyaan pertama, ada yang berhasil? Ada yang tidak berhasil? Ada siapa? Oh, sudah. Oke, berarti yang satu kita abaikan nih, tidak berhasil ya sudah. Coba kita fokus ke yang berhasil. Lah yang berhasil penuh perjuangan atau gampang? Gampang. Gampang. Kalau gampang ya udah. Kalau gampang kita singkirkan sebentar. Nah, kita coba fokus ke yang agak susah. Caranya bagaimana tadi Bu Aini? Dipaksa. Dikritik ya. Oke. Bu Citra? Oh, Bu Citra itu gampang tadi. Bu Jana tadi gimana? Agak susah. Tarik, pakai fisik. Bisa dibuka. Keke ya. Tadi saya lihat Roy dikritik-kritik ya Roy ya. Ya. Oke. Next. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah tadi yang namanya tadi itu namanya stimulus respon Bapak Ibu. Jadi mau bagaimanapun itu kontrolnya itu ada di yang nutup tangannya. Jadi mau dibujuk seperti apapun, ya kalau nggak mau ya nggak mau. Oh ya, halo. Ya. Kamion nih. Jadi kalau mau dibujuk seperti apapun, kalau nggak mau ya nggak mau. Tapi ketika dibujuk seperti apapun juga, terus akhirnya mau, ya berarti bukan karena ininya sebenarnya. Karena yang menggenggam mau membuka, bukan karena ininya. Kontrolnya itu sebenarnya ada di ya si yang memegang tangannya itu. Dan nantinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti diubah Bapak Ibu paradigmanya. Ada stimulus respon sama teori kontrol. Kita nanti larinya itu merubah paradigma pemikiran kita supaya ganti jangan stimulus respon tapi teori kontrol. Contohnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin kalau belum paham ini bisa. Next, misal yang gampang aja nih. Nah ini nih. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan kita kadang mikir seperti itu. Perilaku buruk, ya salah. Itu teori stimulus responnya. Coba kita paradigmanya ganti. Saya pernah dengar kalau kita nggak kuat sesuatu, coba cara pandangnya kita yang diubah. Nah, itu teori kontrolnya. Satunya, bukan gara-gara perilaku buruk itu suatu kesalahan, tapi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kan sama Bapak Ibu. Ini Bu Jana nih, bolos. Ya salah, kalau kita nganggapnya salah. Tapi kan siapa tahu tujuannya Bu Jana itu mungkin bolos karena mungkin jenguk ibunya atau ibunya sedang sakit atau apapun. Jadi kadang paradigma kita yang kadang harus ini salah ini dan banyak Bapak Ibu contoh-contohnya. Itu awalnya dulu ya Bapak Ibu paradigma perubahan dari stimulus respon jadi ganti teori. Nah nanti larinya adalah ke disiplin positifnya. Disiplin positif ini hal-hal yang kita anggap baik secara universal. Contohnya apa? Peduli, kebersihan, komitmen, banyak Bapak Ibu. Nanti saya share slide. Disiplin positif itu kan kadang kita memaknai kata disiplin. Memaknai kata disiplin kan kadang kita saklek ya. Harus tertib, harus ada kayak tadi, mohon maaf kayak tadi di gendak-gendak dulu gitu tadi sih. 10, 9, 8 tadi kan seperti itu. Padahal disiplin itu ya ada yang disiplin positif. Awalnya larinya dari nilai-nilai kebajikan universal yang kita anggap itu baik. Ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Ada motivasi perilaku manusia yang tadi. Tujuannya ada 3. Kadang perilaku manusia itu punya tujuannya ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau dia menghindari terus dia berperilaku apa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena kita kan suka ngawe-ngawe ya. Misalnya pernah memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, nanti dikasih ini janjinya. Saya sering saat ini sama anak saya. Jika pintar ngaji, nanti dibelikan apa? Zaman apa? Sepeda listrik, ya. Kayak sama teman sepeda listrik. Yang ketiga, mohon maaf, ada tadi yang ketiga. Nah, ini sebelum masuk ke hukuman konsekuensi dan restitusi, coba Bapak Ibu, kira-kira bicara dengan dekat. Bedanya hukuman sama konsekuensi apa? Hukuman sama konsekuensi. Ya, terus kalau bebaskan hati. Contoh Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Kan seringnya dulu. Saya pernah dulu waktu SD.
saya tidak, mohon maaf, tidak di lagi. Saya pernah ngalamin. Suruh nyatet di buku, nggak nyampe 100 kali sih, cuma 50 kali. Iya nggak, demi tugas. Kira-kira kalau saya mencatat 100 kali itu hukuman apa konsekuensi? Bu Citra, hukuman apa konsekuensi? Disuruh nulis 100 kali di dalam buku. Hukuman. Ya, Ais. Nah, lari mengelilingi lapangan. Buningrum. Hukuman. Coba. Mana nih yang kayaknya? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kayak menggantikan kertasnya teman yang dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Sebenarnya agak nih, udah mulai ngelah. Hukuman sama konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu, ada 3 nih, hukuman, konsekuensi, sama nantinya restitusi. Hukuman itu identitas yang gagal, maksudnya ya tadi terkesan seperti disalahkan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, Bu Jana bilang apa tadi ya, fisik ya tadi ya, fisik. Seperti tadi nulis itu kan nggak capek ya. Tadi kemarin saya sama Pak Arif, sepatunya putih gitu. Sebenarnya bisa aja sepatunya dicopot terus dia suruh jalan aja seharian nggak pakai apa-apa gitu. Pak Arifnya kemarin nggak bawa sendal, ya sendal saya aja wis, kebetulan saya bawa sendal, dipinjamkan. Itu tadi dipinjamkan, mau dikembalikan asal sepatunya yang itu dibawa dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ada konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tadi, gantiin. Karena nyoret-nyoret jangan dihukum, tapi disuruh ganti aja. Kadang dulu pernah waktu ada katanya kalau telat 10 menit ya nanti pulangnya lebih dari 10 menit, ada yang seperti itu. Nah nanti terakhir ada yang namanya restitusi. Kalau hukuman Bapak Ibu, hukuman itu terkesannya negatif, kalau konsekuensi itu netral, sosok. Nah kalau restitusi nanti larinya ke hal-hal yang positif. Jadi kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu ya udah nggak apa-apa lah, netral. Tapi kalau restitusi nantinya larinya adalah ke hal-hal yang positif. Nah sekarang kalau tadi udah tahu hukuman dan sebagainya, sekarang letak penghargaan di mana? Letak penghargaan. Saya jujur saja dulu, mohon maaf dulu waktu sebelum pindah ke SMA ke sana, saya di SMK Milia sama SMA Bumiayu itu sering janji nilai. Mungkin Bapak Ibu tipe guru yang seperti saya mungkin. Jadi saya sering janji nilai. Kalau maju nilainya nanti 100. Kalau bisa jawab nggak usah ulangan. Saya sering gitu Pak dulu. Kalau bisa jawab nggak usah ulangan, kan enak ya. Kalau saya mikirnya kalau udah bisa jawab soal yang susah ya, saya mikirnya wis KKM lah. Saya mikirnya gitu dulu. Jadi kesannya anak-anak itu akhirnya yang terjadi adalah yaitu pandangannya, oh Pak Faisal harus menjadikan sesuatu nih. Kalau uang sih saya belum pernah, lebih ke nilai saja. Jadi letaknya penghargaan itu sebenarnya bagus-bagus saja sebenarnya untuk memotivasi anak. Tapi pengaruhnya ada 8 sebenarnya. Yang pertama ada pengaruh jangka pendek sama jangka panjang. Mungkin jangka pendeknya ya mau siswa mau semangat, tapi jangka panjangnya jadi siswanya itu apa-apanya memikirkan sesuatu hadiahnya dulu. Iya agak pamrih sedikit. Lalu yang kedua itu sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu. Tidak efektif bagaimana? Ya hanya di situ saja, tidak berlatih, akhirnya lebih larinya itu motivasinya bukan dari dirinya, tapi dari luar. Jadi melakukan sesuatu karena alasan di luar, bukan alasan dari dalam dirinya. Yang ketiga, merusak hubungan. Merusak hubungan bagaimana? Pernah nih Bapak Ibu, sekalinya saya tidak nunjukkan ada anak pintar banyak gitu di kelasnya. Saya nunjuknya itu gitu. Dianya kelewat padahal maju. Dianya udah semangat mau jawab gitu. Cuma gara-gara saya salah tunjuk, dianya ngerundel. Pernah Bapak Ibu. Pak Faisal juga kue baik. Akhirnya jadi terkesan ada merusak hubungan di situ. Yang keempat, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas seperti yang tadi, dan sebenarnya letak penghargaan itu sebenarnya menghukum siswa. Ya tadi dengan efek-efek yang kurang baik. Ya bisa dicoba ketika hal-hal tertentu saja. Nah, sekarang larinya ke restitusi. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan yang tadi, disiplin positif.
Nih, proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi siswa tahu salah, cuma jangan disalah-salahin, dibawa, dibujuk dan sebagainya, kelari ke hal-hal yang dia anggap nantinya positif. Nah, ini Bapak Ibu. Sebelum masuk ke langkah pendidikan institusi dan keyakinan kelas, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Barangkali sudah pernah yang PPG atau apapun, sebenarnya udah pernah nih. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Lalu ada kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa ingin diterima. Dulu saya pun pernah tahu ada segitiganya ini. Segitiga kebutuhan dasar manusia. Mulai dari kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, aktualisasi diri. Bapak Ibu pernah nggak memaksa anak di sini penghargaan atau aktualisasi diri, nilai? Jadi kadang ada anak ya Bapak Ibu yang memang dia itu susah diajak cepat. Nah, mungkin guru PK-nya nggak ada. Mungkin Bapak Ibu dia di rumahnya. Jadi karena dia segitiga ya Bapak Ibu, ini harus terpenuhi di bawahnya dulu. Apa? Kebutuhan fisiologi atau bertahan hidupnya. Jangan-jangan di rumah dia punya kesehatan mental yang kurang, trauma dari orang tuanya dan sebagainya. Jadi dia tidak punya apa ya? Yang selanjutnya nih, rasa aman, kasih sayang. Kita kadang menuntut anak harus pintar di penghargaan, anak harus bisa sesuatu, aktualisasi diri. Padahal 2 itu adalah di puncak segitiganya. Jangan-jangan mereka itu nggak bisa di atas gara-gara 3 di bawahnya memang belum terpenuhi. Jangan-jangan, ya makanya gunanya kita tanya-tanya ataupun baiknya tanya-tanya itu supaya tahu, oh sebenarnya anak itu sebenarnya di rumah tuh kayak gini. Jangan-jangan dia emang kurang nyaman, kurang aman dan sebagainya. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kita sampai ke 5 posisi kontrol. Ini dulu saya tertarik sekali waktu Pak Arif memaparkan ini. Ada 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Guru itu kalau ngajar, kalau bertindak sebagai guru atau di sekolah, itu sebenarnya ada 5 tipenya. Yang pertama, tipe yang sering, termasuk saya pernah, penghukum. Gurunya itu apa-apanya menghukum. Larinya ke fisik. Contohnya, yang pernah sering lah, telat, terus suruh nyapu, ya Bu, itu penghukum. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, itu namanya posisi kontrol. Ada tipe 2, membuat rasa bersalah. Nah, ini jujur saja, ibu saya kayak gini Pak, ibu saya. Jadi sering nyindir, sering pakai jelek gue gini. Nah, wis kayak gini. Akhirnya saya jadi rasa salah sendiri. Nah, mungkin barangkali Bapak Ibu seperti itu, terutama ibu biasanya pinter berkata-kata sama siswa. Akhirnya siswa dia Bu Jana mungkin pinter, ahlinya. Nah, ada yang ketiga, tipe teman. Nah, tipe teman kita sudah tahu semua siapa tipe teman di sini ya. Bapak Ahmad Nova sepertinya. Kan cacer ya. Pasti. Tipe teman itu tidak akan pernah menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tipenya teman, kancal, kan cacer. Ya kayaknya Pak ya juga seperti itu. Tipe temannya Pak. Ada tipenya yang pemantau, mantau apa-apanya bawanya ke peraturan atau tertib, mantau aja. Oke. Nah, orang saya tadi penghukum loh. Nah, yang terakhir yang tipe yang top-topnya, top of the top lah, manager. Jadi dia itu nggak akan pernah marah lah, ngadem-ngademi slow, kayak gini lah, harusnya seperti ini, gini. Biasanya kalau kayak gini itu ya kepala sekolah. Dulu saya ingat betul, mungkin Bu Jana ingat ya, yang dulu anak yang dibawa ke TNI, ke tentara, yang dikumpulin dulu kan di ruang 1241, tadi itunya kan masuk gitu. Oh, Pak Noval berarti ya. Anda tidak persuasif ya dengan saya. Tapi pernah Bapak Ibu, itunya masuk ke ruangan, ya kita tahu lah si CS itu semuanya sudah tahu seperti itu, tapi yang ya memang manajer itu harusnya seperti itu Bapak Ibu, tidak menyalahkan dan sebagainya, membawa menenangkan siswanya dan sebagainya, membawa menghimbau siswanya. Itu tipe-tipe yang nah monggo Bapak Ibu mau pilih yang mana?
mau lanjut menghukum ya nanti kita lari ke segitiga restitusi ini Pak Ibu. Finalnya adalah segitiga restitusi. Tadi upaya nanti bisa tonton videonya Pak Arif, videonya saya. Arif dulu membuat video juga restitusi. Nah, videonya Pak Arif juga. Contohnya, ini contoh aja sih. Dilaksanakan ya mungkin agak susah. Jadi caranya seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada sesuatu kesalahan pada siswa, entah apapun lah. Misal siswa sering bolos gara-gara apa? Kalau daerah saya namanya kecerepet apa namanya? Diare. Suruh bolos kan sering ganggu pelajaran. Pernah lewat baik. Oh, lewat. Lanjut. Misal Bapak Ibu, ada anak yang salah dan sebagainya. Nah, langkah pertamanya Bapak Ibu, itu menstabilkan identitas. Jadi, dia kan tahu salah. Dia ya mungkin juga nggak tahu salah sih. Nah, caranya adalah ditenangkan dulu supaya dia itu jangan disalah-salahkan. Itu yang pertama, Bu. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Dari yang gagal tadi, yang di awal tadi dia gagal salah, dicoba diarahkan ke hal-hal yang positif. Supaya dia, oh ya, biasanya kalimatnya gini Bapak Ibu. Kalimat yang digunakan. Ini enggak vlog-vlogan seperti ini. Biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jana, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jana, tenang saja. Kamu bolos ya? Ya. Saya juga pernah bolos dulu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Citra juga pernah dulu. Bestari juga pernah bolos. Jadi akhirnya kan anaknya jadi, oh iya. Iya makanya awalnya seperti itu. Jadi dia itu akhirnya jadi yang tadinya salah gagal. Iya nggak apa-apa. Jadi tenang dulu. Gitu. Setelah itu jangan ditinggal. Oh ditinggal salah berarti apa berarti masuk maning gitu. Ya jangan. Nah langkah keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Dibenerin kalau tadi kan salah. Nah dikasih tahu kalau salah. Divalidasi bahwa tindakannya itu memang salah. Kata-katanya biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh, Jana salah ya Jan. Ya, mungkin Jana punya alasan kenapa telat. Kenapa Ibu Jana? Jana. Telat kenapa aja Jana? Diare. Jana diare akeh berarti padahal. Kalimat seperti itu. Jadi anak akhirnya kan disalahkan, tapi disalahkannya itu iya monggo barangkali ada alasannya. Oh telat lah gara-gara ngantuk, telat gara-gara nonton bar, telat gara-gara ini. Aduh adik kenapa telat? Kamu punya alasan tersendiri. Nah, setelah tahu dia salah, terus akhirnya oh iya salah karena alasan ini. Langkah terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini pentingnya keyakinan kelas. Kalau berhenti di situ, udah nggak diapa-apain, tidak masuk ke langkah ketiga, ya dia akhirnya berhenti juga. Harusnya dibentrokkan sama yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan nanti setelah ini pentingnya keyakinan kelas seperti itu. Jadi contoh, oke Jana telat ya masuk pelajaran saya. Coba ingat dulu di awal, waktu jam pelajaran saya masuk pertama kali, pernah ada kesepakatan atau keyakinan kelas kalau ada terkait dengan anak telat bagaimana. Nah, syukur dianya ingat. Kalau dianya tidak ingat, pancing lagi. Makanya keyakinan kelas biasanya ditempel di dinding, ditandatangani wali kelas. Cek. Kayak kesepakatan kelas. Gimana? Oh, kalau ada yang telat 5 menit bisa, berarti nanti terakhir harus pulangnya 5 menit lagi. Bagaimana lah? Nanti kita bahas di keyakinan kelas. Ditanyain yang telatnya, oh iya Bu mohon maaf kalau telat, iya kalau telat nanti tidak boleh masuk kelas misal. Akhirnya setelah ditanyakan keyakinannya, ditanya juga, nah di sini mau ngapain? Oh iya saya nggak mau ulangi lagi Bu, oh saya nanti mau ganti kertas yang tadi saya coret-coret Bu, oh saya mau nanti mau lakukan bakti sosial atau apapun seperti itu. Jadi akhirnya larinya anak dari yang gagal diarahkan ke yang positif. Susah, iya susah. Susah tak pasti susah. Cuma saya juga mau mulai seperti itu. Barangkali mulai dari sini dulu 16 orang, barangkali bisa membawa 52 yang. Mari Bapak Ibu, kita mulai ke keyakinan kelas atau
Nah, keyakinan kelas diperoleh dari nilai-nilai kebajikan yang tadi di awal yang disetujui oleh semua warga. Kalau keyakinan sekolah berarti semua warga sekolah. Agak susah kalau keyakinan sekolah karena lingkupnya besar. Makanya kita bisa mulai dari keyakinan kelas sendiri. Caranya adalah, nah ini Bapak Ibu, basicnya banyak langkahnya, cuma dirangkum aja wis jadi 5. Yang pertama adalah mempersilahkan warga, ini kita anggapnya kelas dulu aja Ibu. Kita membuat keyakinan kelas. Mempersilahkan si kelas itu untuk mencurahkan hal-hal peraturan yang biasanya disepakati, yang biasanya jawab. Contoh, Bu, coba ingat nggak peraturan-peraturan kelas gimana? Kalau kalau mungkin kemarin saya lihat statusnya Bu Aulia ya, Bu Aulia ya. Bu Aulia buat keyakinan kelas ya. Iya, saya ingat. Soalnya saya lagi tracking orang-orang yang sudah mencoba. Nah, mesti ditanyakan dulu, kira-kira ada nggak sih peraturan terkait, misal peraturan terkait disiplin, silakan. Kan nanti ada nilai kebajikan pertama kan banyak ibu. Terkait disiplin bagaimana? Ditanyain aja di umum. Mesti ada aja yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab, pancing. Kalau telat bagaimana? Oh iya telat. Kalau telat tidak boleh masuk Bapak Ibu. Dicatat. Tidak boleh masuk ketika telat. Gurunya juga. Misal ada yang ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Kita tangkap aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita terima saja nggak apa-apa, tulis dulu aja. Tidak boleh. Siapapun yang telat tidak boleh masuk kelas. Di pintu juga ada ya Pak Sudarso. Guru telat tidak boleh masuk. Itu peraturan Bapak Ibu. Itu peraturan. Dikumpulkan dulu. Nggak usah banyak-banyak 5, 6, 7 aja nggak apa-apa. Nah itu nggak apa-apa. Dikumpulkan dulu kalimat-kalimatnya tentang peraturan-peraturan. Itu sudah ya Bapak Ibu, tentang disiplin udah. Tanyain tentang misal kebersihan. Kalau kebersihan gimana? Ya tidak boleh ada zona sampah, piket. Kalau dalam hal pelajaran bagaimana terkait bertanggung jawab? Oh berarti kalau mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas nilainya kurangi atau bagaimana? Kumpulin aja Bapak. Kumpulin. Kalau udah dapat 5, 6, 7, lari ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah silakan ditulis. Kalau udah ditulis, nanti mencatat semua masukan. Itu langkah yang benar. Iya benar. Langkah yang ketiganya adalah, itu udah langkah kedua tadi. Langkah ketiganya adalah kalimatnya diganti. Yang tadinya kalimatnya agak kurang baik, agak memaksa dan sebagainya. Coba diganti supaya kalimatnya itu yang tadinya bentuknya negatif, nanti kalimatnya Bapak Ibu yang tadinya barangkali ada kalimat yang negatif, contohnya jangan buang sampah sembarangan, bisa kalimatnya. Coba ubah jadi kalimat yang lebih positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimatnya silakan diubah menjadi kalimat yang lebih baik, lebih positif. Nanti setelah ini kita tunjukkan. Yang keempat Bapak Ibu. Nah, tinjau kembali daftar yang sudah dicatat, yang sudah diubah kalimat positifnya tadi. Nanti barangkali ada lagi terakhir. Kita bersama-sama disetujui. Jadi ada kalimat yang seperti di bagian peninjauan itu, coba ditinjau, ini tugasnya siapa? Ini tanggung jawabnya siapa? Contoh, telat. Tadi apa ya kalimatnya? Lebih sebaiknya jangan telat. Misal kalimatnya seperti itu. Sebaiknya masuk tepat waktu. Ditanyakan, ini tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya murid apa guru juga? Murid. Berarti guru telat apa ya? Oh, dua-duanya. Oke. Berarti kalimat itu, keyakinan kelas itu berlaku untuk bersama. Mengumpulkan mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu tugasnya siapa, Bu? Tanggung jawabnya siapa? Iya, tepat waktu siswa. Murid kan, guru kan nggak usah. Jadi nanti ditelaah, ditinjau. Oke, sudah tahu. Kalau sudah fix, sudah ditempel, tanda tangan. Kalau kata PP saya sih, Pak Rudi yang kepala SMP 1 Sirambok, SMP Satap Sirambok, itu gunanya keyakinan itu untuk membentengi guru supaya kalau terjadi apa-apa itu kita tidak terlalu disalahkan. Maksudnya gimana? Contoh barangkali ya Bu Rani, ada anak yang udah telat tapi nggak boleh masuk. Misal, kok anaknya lapor orang tuanya, misal barangkali seperti kan banyak kejadian yang aneh-aneh sekarang.
tiba-tiba orang tuanya datang. Sebenarnya nggak bakal masuk polisi kalau itu kan. Cuma kan meladeni orang tuanya yang akhirnya debat dan sebagainya. Kalau kita tidak punya payung hukum, bukan payung hukum ya, apa namanya kayak semacam ya hitam di atas putih gitu. Akhirnya kitanya yang ribet mengatasi masalah itu. Padahal tinggal dikembalikan aja. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf Pak siapa gitu. Itu tuh sudah keyakinan kelasnya, sudah ditempel, sudah ditandatangani. Jadi emang kalau anaknya telat, ya kesepakatannya memang jangan masuk. Jadi sebenarnya untuk membentengi kita juga gurunya. Ada beberapa hal yang barangkali itu bisa membantu kita juga sebagai guru. Kurang lebih seperti itu. Nah, langkah terakhir ini Bapak Ibu, contoh-contoh keyakinan kelas. Contoh aja barangkali. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini yang kalimat-kalimat yang agak-agak seperti ini. Kita yang ya tadi kan sudah diubah jadi kalimat positif ya. Terus misal percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya barangkali ada peraturan terkait barangnya atau apa. Misal yang ini nih, kami meyakini ini kalau ini agak lebih panjang kalimatnya keyakinan kelasnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kan bisa pendek, bisa juga panjang seperti ini. Tergantung nanti besok siswanya itu bisa atau tidak membuat kalimatnya. Kadang aku nemu kelas yang emang bebah aja gitu. Ini fun fact Bapak Ibu, saya ngajari ini ke istri saya ngajar 4 kelas Qurani. Seharian itu dipraktekin Pak. Curhat istri saya ini. Dipraktekkan di 2 kelas pertama nyambung. Tektokannya nyambung. Ditakoni apa? Ini Bapak Ibu disiplin, ini buang sampah sembarangan. Nah, di 2 kelas selanjutnya, ini kan kayak IPS kelas 11. Di 2 kelas selanjutnya, plongo Bapak Ibu. Akhirnya istri saya yang harus menggali terus. Tinggal dikit lagi Bapak Ibu. Do you have any question? Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa channel saya di-subscribe. Terima kasih. Setelah ini azan saya ke Pak Didin langsung ke launching ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Monggo Pak Arif gantian di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.